Bab 2261. Peri batu setengah abadi. King Feng Li sedikit terkejut, dan dia samar-samar merasa itu adalah harta yang luar biasa. Batu itu pasti sangat kuat setelah mencapai tingkat setengah abadi dengan pengolahan selama 1 juta tahun. King Feng Li melangkah maju dan mengejar peri batu setengah abadi. Pada awalnya, peri batu setengah abadi bergerak sangat cepat dan dengan mudah menghindari tangan King Feng Li. Li King Feng menjadi galak dan berteriak keras, "Dewa darah, wanita suci linglong, wanita suci laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pencari harta karun, kepung dia." Mereka mengikuti perintah King Feng Li, menutup gerbang dan mengepung peri batu setengah abadi dari segala arah. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap tidak dapat menangkap peri batu setengah abadi. Ia secepat kilat, berlari di antara kerumunan. Ia bahkan bisa bergerak seperti manusia dan menghindari serangan seperti manusia. Di istana ramuan abadi, King Feng Li, Dewa Darah, Dewa Laut Darah, Dewa Wanita Linglong, Dewa Wanita Kayu Jernih, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun semuanya mengejar peri batu setengah abadi. Namun, ia terus bergerak bagai pusaran angin, kilat, dan guntur, berlarian di istana. Mereka tak dapat menangkapnya sama sekali. Li Qingshan menunjukkan ekspresi dingin, berpikir, "Sialan peri batu setengah abadi, seberapa cepat kau?" Anak anjing hitam lalu berkata, "King Feng Li, gunakan teknik gravitasimu untuk menjebaknya, lalu kita bisa menangkapnya. Jangan buang waktu. Tian Xingming dan Tetua Batu Langit masih di luar. Jika mereka mendobrak gerbang batu dan memasuki istana abadi guntur, semuanya akan terlambat." Lili juga tahu bahwa urusan ini mendesak setelah diingatkan oleh Dewa Darah dan anak anjing hitam. Ia menyadari bahwa ia harus menyelesaikannya lebih cepat. Ia harus mendapatkan peri batu setengah abadi. Teknik gravitasi 30 kali. Teriak Li Qingshan dan menggunakan teknik gravitasi terkuatnya. Sebuah daya hisap yang kuat dihasilkan di bawah istana. Daya hisap itu bersinar dengan cahaya hitam dan langsung mengunci peri batu setengah abadi. Peri batu setengah abadi melepaskan cahaya 5 warna dan terus berjuang, hampir melepaskan diri dari teknik gravitasi milik King Feng Li. Pada saat kritis, King Feng Li melepaskan sayap bulu elemen angin dan berubah menjadi angin puyuh, tiba di depan peri batu setengah abadi dalam sekejap. King Feng Li mengaktifkan darah naga dan kekuatan tulang naga di jari telunjuk kanannya, menunjuk peri batu setengah abadi, menekannya dengan kekuatan naga dewa. Lili tahu dia tidak bisa menggunakan tinju neraka cekik di istana abadi guntur. Teknik pedang yin yang tidak berguna. Pedang abadi guntur, di sisi lain, terlalu kuat dan mungkin bisa melukai peri batu setengah abadi. Karena itu, tulang naga adalah satu-satunya pilihannya. Seperti yang diduga, peri batu setengah abadi tidak bisa bergerak di bawah kekuatan tulang naga. Ia terkurung di tanah. Mereka semua berkumpul dengan mata penuh semangat. Mereka tahu itu adalah harta karun tingkat setengah abadi. Seseorang bisa masuk ke alam setengah abadi setelah memurnikannya. Itu impian semua orang. Tujuan utama setiap kultivator adalah menjadi abadi, dan kini ada makhluk setengah abadi di hadapan mereka. Bahkan anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun pun merindukannya. Mereka pasti akan maju dan memperjuangkannya jika bukan King Feng Li yang menekan peri batu setengah abadi dengan tulang naga. Dewa Darah menjadi gembira setelah King Feng Li berhasil menekan peri batu setengah abadi. Dia berkata, "Selamat. Guru, Anda begitu kuat sampai-sampai Anda berhasil menangkap peri batu setengah abadi. Anda bisa mencapai level setengah abadi setelah memurnikan dan menyerapnya." Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan rencanaku. Aku ingin memberikannya kepada seseorang yang membutuhkannya." Setelah mendengar ini, mereka semua menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Mereka tidak mengambil tindakan apapun ketika mereka mengira Li King Feng akan mengambilnya sendiri. Lagi pula, dialah yang menangkap peri batu setengah abadi, dan dia juga yang paling penting di antara mereka. Tetapi mereka semua menginginkan peri batu setengah abadi lagi ketika King Feng Li berkata dia ingin memberikannya. Tikus pencari harta karun berlari di sisi King Feng Li, menarik celananya dengan cakarnya dan memainkan kelucuannya. Ia berkata kepada Li King Feng dengan nada lembut, "Guru, aku telah membantumu menemukan peri batu setengah abadi, maukah kau memberikannya kepadaku?" Namun, anak anjing hitam kemudian mengusir tikus pencari harta karun, sambil berkata kepada Li King Feng, "Akulah yang paling lama mengikutimu, dan telah banyak membantumu. Tolong berikan peri batu setengah abadi itu kepadaku." Ular pemakan langit juga melangkah maju dan berkata, "King Feng Li, jangan lupa aku menyelamatkan nyawamu di bawah laut. Bagaimana kalau kau berikan padaku?" Orang suci laut darah, orang suci linglong, dan orang suci kayu jernih tidak mengatakan apapun, tetapi mereka juga menginginkan peri batu setengah abadi. Lagi pula, itu terlalu menarik. Bahkan Tian Xingming pun akan tergoda jika dia ada di sini, apalagi mereka. King Feng Li melirik anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun.
Dia tahu betul tentang ketiga binatang iblis ini. Mereka telah mengikutinya sejak lama dan telah banyak membantunya. Namun, Li Lili tidak berencana memberikan peri batu setengah abadi kepada mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki hubungan baik dengannya, melainkan karena Li Lili tahu bahwa saat ini mereka paling-paling adalah orang suci iblis tingkat atas. Bahkan jika King Fengli memberi mereka peri batu setengah abadi, mereka membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai level setengah abadi. Waktu di tangan Li Qingshan terbatas. Tian Xingming, Tetua Batu Langit, dan Santo Api Hitam akan datang kapan saja. Li Qingshan sangat membutuhkan bantuan di level setengah abadi. Lili sendiri adalah seorang santo tingkat puncak, tetapi dia juga tidak bisa mencapai tingkat setengah abadi secepat ini. Akhirnya dia memusatkan perhatiannya pada Sang Dara Abadi, karena dia tahu dialah yang paling kuat di antara mereka. Dia telah memulihkan kekuatannya di tingkat Sein kesempurnaan, dan dia pernah menjadi abadi. Dia hanya membutuhkan sedikit energi abadi untuk mencapai tingkat setengah abadi. Peri batu setengah abadi paling cocok untuknya saat ini. Tanpa ragu, Li Qingfeng berjalan ke depan Dewa Darah. Ia mengeluarkan peri batu setengah abadi dan berkata, "Ini dia. Cepat sempurnakan energi abadi dan masuki alam setengah abadi." Bab 2262. 9 Esoterika Klan Darah. Sang Dewa Darah terkejut, menampakkan kebingungan dan ketidakpercayaan di mata indahnya. Dia baru menjadi pelayan Li Lili selama kurang dari sebulan dan memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Dia telah bertarung dengan Li Lili dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Ia tak pernah menyangka Li Qingfeng akan memberikan peri batu setengah abadi kepadanya. Itu juga merupakan harta yang luar biasa baginya. Yang lain juga terkejut dan tak percaya. Tak satu pun dari mereka menyangka Li Qingfeng akan memilih Dewa Darah. Li Qingfeng tersenyum dan menjelaskan, "Blood Immortal, seperti yang kau tahu, bahaya akan datang. Kita sangat membutuhkan seseorang di level setengah abadi. Kaulah yang paling mungkin mencapai level itu. Kaulah pilihan terbaik untuk peri batu setengah abadi. Jangan buang waktu lagi." Dewa Darah mengangguk dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru. Jangan khawatir. Aku akan menerobos dalam beberapa menit setelah menyempurnakan peri batu setengah abadi." Dia mengambil peri batu setengah abadi dari tangan King Fengli dan duduk bersila di sudut istana ramuan abadi. Ia menyatukan kedua tangannya dan membentuk mudra klan darah. Aksara jimat merah bersinar di tangannya dan mengalir bagai darah. Tulisan jimat berwarna merah berdarah mengalir dari jari-jarinya ke wajah, dahi, lalu tubuhnya, kakinya. Aksara jimat merah menyelimuti seluruh tubuhnya seperti cacing tanah dan kecebong. Aksara itu terus bersinar dan menunjukkan hukum dao besar klan darah. Naskah talisman kemudian membentuk 9 kata, darah, bertarung, indah, luas. Anak anjing hitam menarik napas dan berkata, "Sungguh tak terduga." 9 esoterika klan darah yang hilang muncul kembali setelah sejuta tahun. Dia sungguh luar biasa. Ular pemakan langit mengangguk. Anak anjing hitam dan dirinya sendiri dikenal sebagai leluhur suci dari era kuno di alam semesta. Yang satu adalah leluhur anjing, yang lainnya adalah leluhur ular. Mereka berdua memiliki status tertinggi di klan mereka. Mereka memiliki pemahaman sendiri tentang darah abadi. Dia telah menaklukkan klan darah sejak lama dan telah membunuh banyak kultivator di alam semesta. Tak seorang pun menyangka dia akan menderita sebanyak itu. Dia akan terkurung di jurang laut darah selamanya tanpa King Fengli. Tetapi dia mendapat bantuan King Fengli dan memperoleh kesempatan kedua untuk kembali ke puncak. 9 esoterika dari klan darahlah yang membuat darah abadi begitu kuat. Jika dia mencapai tingkat abadi, dia bisa melahap garis keturunan orang lain. Tentu saja, itu hanya efektif di level yang sama. Meskipun tidak berguna di hadapan Raja Abadi, itu tetap sangat kuat. Sang Dewa Darah hanya perlu mengoperasikan 9 esoterika dari klan darah saat bertarung dengan para dewa di level yang sama, lalu dia bisa menguras darah mereka dan dengan mudah membunuh mereka. Lili berdiri dekat untuk melindunginya. Ia merasa ada sepasang mata lain yang mengawasi mereka di Istana Abadi Guntur. Namun, mata itu menghilang setiap kali Li Qingfeng ingin mendeteksinya dengan energi spiritualnya. Itulah sebabnya Li Qingfeng mengkhawatirkan Dewa Darah. Dia menyalurkan petir 5 warnanya, membentuk tabir cahaya pertahanan 5 warna, yang menyelimuti sang darah abadi di tengahnya. Lagi pula, Dewa Darah bermusuhan dengan Dewa Petir selama era kuno dan era kehancuran alam semesta. Mereka adalah musuh bebuyutan. Peri batu setengah abadi terbentuk dari esensi langit dan bumi, matahari dan bulan, serta hukum dao agung dan seuntai asal guntur. Kemudian, ia mengembun menjadi batu dan hampir menjadi peri. Batu itu akan menjadi batu abadi dalam beberapa ratus ribu tahun, dan kemudian Li Qingfeng tidak akan bisa mengendalikannya. Sayangnya bagi peri batu setengah abadi, batu itu ditemukan oleh tikus pencari harta karun dan King Fengli, dan ditakdirkan menjadi sumber kekuatan bagi Dewa Darah. Begitulah cara kerjanya di dunia para praktisi kultivasi diri. Tak peduli apakah mereka ortodoks, iblis, atau dao hantu,
atau bahkan bebatuan, tumbuhan, atau makhluk di lautan, semuanya harus mematuhi hukum alam bahwa yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat. Seekor ayam mungkin bisa menjadi abadi. Meski begitu, manusia tak akan peduli dengan pikirannya. Mereka hanya akan memperlakukannya sebagai makanan dan memakannya. Tentu saja, binatang iblis juga akan melahap manusia selama proses kultivasi. Mereka memakan daging manusia dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cara ini. Tidak ada hitam atau putih, benar atau salah dalam Dao Surgawi, yang ada hanyalah kuat atau lemah. Di bawah perlindungan King Fengli, Dewa Dara berfokus pada penyempurnaan peri batu setengah abadi. Dia melakukannya dengan sangat cepat. Setelah beberapa menit, dia telah menyerap semua energi abadi dan esensi peri batu setengah abadi. 9 skrip jimat berdarah di tubuhnya menjadi semakin kuat dan jelas, dan berputar jauh lebih cepat. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tulisan jimat merah seperti kepompong. Lapisan itu berwarna merah darah, tetapi berbeda dengan warna darah manusia. Warnanya merah tua yang istimewa dan menyeramkan. Lili dan yang lainnya tidak bisa melihat Dewa Darah. Dia sedang bermutasi di dalam lapisan itu. Beralih dari orang suci menjadi abadi, itu adalah evolusi yang luar biasa. Evolusi itu bukan hanya dalam tingkat kekuatan, tetapi juga dalam tubuh dan pikiran. Sang Dara abadi telah memulihkan energi spiritualnya ke tingkat setengah abadi. Ia hanya perlu memulihkan kekuatan fisiknya saat ini. Tubuh manusia sangat rumit, dengan semua tulang, darah, otot, kulit dan organ-organ penting. Semua organ mewakili tingkat kekuatan seseorang. Jika seorang kultivator mencapai alam suci, organ, tulang, dan darahnya akan mengandung kekuatan seorang suci, dan inti roh akan menjadi inti suci. Saat berevolusi menjadi makhluk abadi, organ-organ seseorang akan rusak dan kemudian beregenerasi. Sang Dara abadi tengah menahan rasa sakit ini pada saat ini. Tulang-tulangnya patah. Sein nucleusnya hancur, darahnya menguap, isi perutnya retak. Sangat menyakitkan. Keringat menetes dari dahi sang Dewa Darah. Rasa sakitnya amat sangat, seakan-akan ada 10.000 pisau yang menusuk tubuhnya, namun sang Dewa Dara mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit itu. Ia telah melalui hal ini sekali sejuta tahun yang lalu. Hanya setelah proses yang menyakitkan ini ia bisa menjadi abadi. Banyak praktisi kultivasi diri berusaha keras untuk menjadi abadi. Beberapa bahkan menyebabkan penyimpangan ki atau bahkan meninggal karenanya. Tak ada rasa sakit, tak ada hasil. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang mengembangkan diri. Bab 2263. Darah abadi menerobos. Tulang-tulang Blood Immortal beregenerasi setelah hancur. Dulunya berwarna merah, kini menjadi 5 warna, yaitu merah, hitam, biru, hijau, dan ungu. Itulah 5 warna energi abadi. Pembuluh darah, kulit, otot, dan isi perutnya juga beregenerasi dan berubah menjadi 5 warna. Kelima warna ini terhubung di dalam tubuhnya dan membentuk energi abadi. Inti rohnya juga berubah menjadi 5 warna dan mencapai tingkat abadi. 9 esoterika klan darah merupakan teknik inti klan darah yang diciptakan oleh seorang guru agung di era kehancuran alam semesta. Dikatakan bahwa teknik ini awalnya merupakan catatan tidak lengkap dari era chaotic, namun ini merupakan fondasi yang menciptakan klan dan makhluk abadi, yang menunjukkan betapa kuatnya teknik ini. 9 kata muncul di sekitar Blood Immortal. Kata-kata itu berasal dari era kehancuran alam semesta. Tak seorang pun yang bisa membacanya karena ditulis dengan simbol khusus karakter darah. Meskipun Lily tidak memahaminya, ia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Ia merasakan niat membunuh yang kuat menghampirinya, yang hampir tidak dapat ia tahan dengan teknik selain api emas dan darah naga. Sang Dewa Darah diselimuti kepompong merah, dan retakan mulai muncul di atasnya. Kepompong itu tak mampu lagi menutupinya karena retakan yang semakin banyak. Sang Dewa Darah tiba-tiba membuka matanya, memancarkan 2 sinar merah darah. Cahaya itu menembus kepompong merah dan menembus ruang, meninggalkan 2 lubang besar di dinding. Dengan suara ledakan yang dahsyat, kepompong merah itu meledak dan hancur berkeping-keping. Sang Dara abadi berdiri, melepaskan energi dahsyat ke seluruh tubuhnya. Itu adalah energi abadi, menandakan bahwa ia telah mencapai tingkat setengah abadi. Ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun menjadi takut saat merasakan dahsyatnya kekuatan Sang Dewa Darah. Mereka mundur, khawatir kalau Sang Dara abadi akan mengganggu mereka. Namun, Sang Dewa Darah sedang tidak ingin mengganggu mereka. Ia malah menatap langit tanpa berkedip. Ia merasakan dentuman dahsyat kekuatan guntur yang akan menyambarnya. Seperti dugaannya, di saat berikutnya, pilar petir 5 warna muncul di langit dan menghantam Sang Dewa Darah. Melihat semua ini, Li Qingfeng menjadi cemas, lalu berkata, "Awas. Kau baru saja mencapai setengah abadi. Kau dari klan darah dan petir 5 warna akan menyerangmu." Tanpa ragu, Li Qingfeng segera mengaktifkan mantra petir. Kemudian, ia memasukkan cahaya 5 warna ke dalam pedang abadi petir. Pedang itu melepaskan energi pedang 5 warna, membelah udara,
dan menebas ke depan, menghantam pilar guntur 5 warna, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kolom 5 warna itu dipotong setengah oleh pedang abadi guntur pada saat berikutnya. Sang darah abadi menyeka keringat di dahinya dengan rasa takut yang masih tersisa di hatinya. Ia baru saja mencapai tingkat setengah abadi, dan energi abadinya masih belum stabil. Jika petir menyambarnya, mungkin akan menyebabkan cedera permanen. Untungnya, Li Qingfeng menghentikannya. Dewa Darah memandang Li Qingfeng dengan penuh rasa terima kasih. Saat ini, ia merasa perlu mengikutinya, yang bisa melindunginya di saat kritis. Qingfeng Li tidak menoleh ke belakang, tetapi terus menatap langit, karena dia menyadari petir 5 warna itu berada di bawah kendali seseorang. Gemuruh. Pada saat berikutnya, petir 5 warna lainnya muncul di langit dan menyambar Blood Immortal. Kali ini, petirnya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dapat menghancurkan udara. Petir itu tampaknya mampu menembus dinding batu, dengan aura misterius di dalamnya. Li Qingfeng sedikit mengernyit. Ia dengan cermat membedakan petir 5 warna dari petir lain di Istana Abadi Guntur. Petir baru itu sedikit berbeda, dengan kekuatan lain di dalamnya. Dewa Darah terkejut dan berkata, mustahil. Sudah ada satu serangan petir sebelumnya, mengapa itu terjadi lagi? Li Qingshan berkata, Dewa Darah, mundurlah. Kau memiliki aura klan darah dan telah terdeteksi oleh Guntur. Cepat sembunyikan dirimu. Sang Dewa Darah mengangguk dan menahan napas, menyembunyikan auranya. Lagi pula, ini Istana Abadi Guntur, dengan banyak petir di dalamnya. Mereka adalah musuh bebuyutan klan darah. Li Lifeng memegang pedang abadi Guntur. Ia memutar pergelangan tangannya dan melepaskan jurus, satu pedang menghancurkan planet. Hukum Dao besar menyebar dan menyambar petir 5 warna, membelahnya menjadi 2 dan mengubahnya menjadi banyak busur listrik. Li Qingfeng berkata, Blood Immortal, tetaplah bersamaku. Petir-petir itu dikendalikan seseorang. Aku harus menemukannya. Ada orang lain di sini. Dewa Darah terkejut dan berkata, Tuan, bagaimana mungkin? Istana Dewa Petir adalah tempat Dewa Petir berkultivasi sejuta tahun yang lalu. Dia sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Li Qingfeng menatap Dewa Darah dan berkata, apa kau tidak ingat? Dewa Petir punya 4 jenderal abadi. Kau hanya punya 2 kristal petir jenderal abadi. Masih ada 2 lagi. Sang Dewa Darah tertegun, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan, maksudmu kedua jenderal dewa ini bersembunyi di Istana Dewa Petir? Bagaimana mungkin? Mereka adalah master tingkat dewa. Mengapa mereka bersembunyi? Li Lili menggelengkan kepalanya, berkata, Blood Immortal, jangan lupa bahwa mereka mungkin juga akan tertindas, sama seperti kau yang dipaku oleh tombak surgawi abadi milik Raja Abadi di Blood Sea Abyss. Mereka mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi kita harus menemukan mereka. Petir 5 warna ini berasal dari seorang jenderal abadi. Aku sudah merasakannya. Li Qingfeng berdiri di udara, dengan hati-hati mencari aura itu. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah ruangan di Istana Abadi Guntur. Lebih mirip istana samping daripada sebuah ruangan. Luasnya sama dengan Istana Eliksir Abadi, dengan luas puluhan ribu meter persegi. Di luarnya terdapat papan bertuliskan 3 kata, Istana Pedang Abadi. Qingfeng Li merasakan aura bukan hanya petir 5 warna tetapi juga bagian ketiga pedang abadi Guntur di Istana Pedang Abadi, yang membuatnya sangat gembira. Untuk mendapatkan bantuan dari Qingfeng Li, tikus pencari harta karun berkata, Tuan, aku akan membukakan gerbang untukmu. Ia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju gerbang Istana Pedang Abadi. Cakar tikusnya berubah menjadi telapak tangan raksasa berukuran ribuan kaki, menghancurkan gerbang dan menimbulkan suara keras. Namun petir 5 warna muncul dan menyambar tikus pencari harta karun hingga terpental mundur. Sementara itu, suara dingin dan arogan datang dari Istana Pedang Abadi, ini tempat Dewa Petir berkultivasi. Beraninya kau, binatang iblis, masuk ke sini. Bab 2264. Jenderal Abadi Pejuang Langit. Semua orang terkejut dan tercengang setelah mendengar suara hikmat yang datang dari Istana Pedang Abadi. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang di istana. Tikus pencari harta karun tidak mempercayainya dan bergegas menuju Istana Pedang Abadi lagi. Tak heran, ia terlempar lagi. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit maju dan membantu, tetapi mereka semua terlempar oleh kolom cahaya 5 warna. Mereka semua adalah binatang iblis dan memiliki rasa takut alami terhadap Guntur. Mereka tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka di sini. Lili melambaikan tangannya dan berkata, kalian bertiga, berhentilah mencoba membuka gerbang. Kalian bukan tandingan pilar cahaya 5 warna itu. Dewa Darah berkata, Tuan, Anda benar. Ada seorang jenderal abadi dari sejuta tahun yang lalu yang tersisa di Istana Abadi Guntur. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, kalau aku benar, pilar cahaya 5 warna itu dilepaskan olehnya. Dia menyerangmu karena kau dari klan darah.
Sungguh memprovokasi Dewa Petir karena kau mencapai level setengah abadi di sini. Sang Dewa Darah menatap istana pedang abadi, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Sang Dewa Darah melengkungkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, istana pedang abadi adalah tempat penyimpanan bagian ketiga pedang abadi guntur. Anda bisa mendapatkan perangkat abadi yang lengkap setelah mendapatkan bagian itu dan menguasai jurus ketiga teknik pedang abadi guntur. Dengan begitu, bahkan Tian Xingming dan Tetua Batu Langit pun tak akan menjadi ancaman." Li Qingfeng mengangguk. Dia tahu Li Qingfeng benar. Namun, agak sulit untuk memasuki gerbang istana pedang abadi, karena tikus pencari harta karun dan dua lainnya terdorong mundur. King Feng Li tidak menyerang gerbang tetapi berjalan cepat ke depan. Kemudian dia membungkuk hormat di depan gerbang. Ia berkata dengan rendah hati, "Nama saya Li Qingfeng, dan saya mewarisi dua bagian pedang abadi petir dari Dewa Petir. Senior, izinkan saya masuk." Suara ketidakpastian datang dari balik gerbang, karena ia menyadari bahwa apa yang dikatakan King Feng Li benar. Ia memiliki energi abadi dan kekuatan guntur, dan yang terpenting, ia memegang kedua bagian pedang abadi guntur itu di tangannya. Suara serius itu kembali terdengar, "Hanya kau yang boleh masuk. Yang lain harus berhenti." Li Qingfeng mengangguk dan berbalik, lalu berkata kepada Dewa Darah, "Tian Xingming dan Tetua Batu Langit akan segera masuk. Lindungi Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, dan Saintes Kayu Jernih di sini. Aku akan kembali setelah mendapatkan bagian ketiga dari pedang Dewa Petir." Dewa Darah mengangguk dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan. Aku akan melindungi mereka dengan baik." Saat King Feng Li melangkah maju, tabir cahaya pertahanan muncul di atas gerbang istana pedang abadi. King Feng Li berjalan melewati tabir cahaya dan langsung memasuki istana. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa tempat ini sungguh luas, bahkan 2 kali lebih besar dari istana ramuan abadi. Energi pedang 5 warna bersinar dan menyebar ke seluruh tempat ini, mengalir dari langit ke tanah, lalu kembali ke langit lagi. Untungnya, semua batu di dalam istana ini adalah batu abadi, yang sangat keras dan mampu menahan energi pedang. Jika tidak, jika energi pedang 5 warna keluar, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan besar. Guntur dan aksara jimat menutupi seluruh langit, tetapi petir itu tidak menyerang King Feng Li. Mereka juga mengenali energi abadi di dalam diri King Feng Li, dan pedang abadi guntur di tangannya dapat beresonansi dengan energi pedang 5 warna. Li Li mendongak dan melihat ke depan. Ia melihat sebuah altar di tengah istana ini. Tingginya puluhan meter, sama seperti 2 altar sebelumnya yang ia temui. Ujung pedang berdiri di atas altar. Pedang itu tidak panjang, sekitar 50 cm, tetapi petir di atasnya sangat kuat, jauh lebih dahsyat daripada petir lain di sekitarnya. Seorang pria parubaya duduk bersila di samping ujung pedang, mengembuskan napas panjang. Wajahnya yang kasar, alisnya yang tebal, dan tubuhnya yang tegap samar-samar terlihat oleh Li Qingshan. Pria parubaya ini mengenakan baju perang abadi 5 warna, dengan beberapa tanda simbol misterius dan hukum Dao besar di atasnya. Mata King Feng Li menyipit karena terkejut. Ia melihat lubang besar seukuran kepalan tangan di dada pria parubaya itu. Lubang itu menembus baju zirah dan tubuhnya, tanpa tulang, daging, dan organ di dalamnya. King Feng Li dapat membayangkan pasti ada pertempuran hebat di era kehancuran alam semesta sejuta tahun lalu, dan seseorang telah memukul baju besi dan dada pria parubaya ini. Li Qingfeng berjalan di depan pria parubaya itu dan membungkuk, lalu berkata, "Senior, nama saya Li Qingfeng. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini." Pria parubaya itu mengangguk dan menatap King Feng Li dengan perasaan yang rumit, lalu berkata, "Aku adalah Jenderal Abadi Pejuang Langit, salah satu dari 4 orang yang setia kepada Dewa Petir sejuta tahun yang lalu. Aku di sini untuk melindungi bagian ketiga pedang abadi guntur dan menunggu pemiliknya yang ditakdirkan. 3 jenderal abadi lainnya telah tewas, dan aku juga terluka parah. Kamu sudah mendapatkan 2 bagian pertama dan mempelajari 2 posisi teknik pedang. Itu sudah membuktikan bahwa kamu layak. Tapi kau harus berjanji satu hal pada Thunder Immortal jika kau ingin mendapatkan pedang lengkapnya." Li Qingfeng lalu berkata, "Tolong beritahu aku, senior. Aku akan melakukan apapun yang ku bisa." Setelah menerima warisan itu, Li Qingfeng tahu bahwa ia pada dasarnya adalah murid Dewa Petir. Berbuat baik kepada Dewa Petir sama saja dengan berbuat baik kepada dirinya sendiri. Li Qingfeng tidak akan menolaknya. Jenderal Abadi Pejuang Langit berkata, "Sejuta tahun yang lalu, guruku, Dewa Petir, dibunuh oleh Dewa Kekacauan. Kau harus membalaskan dendam Dewa Petir dan membunuh Dewa Kekacauan." Li Feng sedikit terkejut. Ia akhirnya tahu siapa yang membunuh Dewa Petir. Ternyata Dewa Iblis Kekacauan yang legendaris. Sejak Pan Gu menciptakan dunia dan Nuwa menciptakan makhluk, alam semesta terbagi menjadi alam dewa, iblis, makhluk abadi, hantu, setan, dan manusia. Di antara mereka, alam dewa dan alam iblis adalah 2 yang paling kuat.
Mereka berdua berasal dari era Chaotic dan merupakan keturunan dari awal mula. Dewa kekacauan iblis adalah iblis pertama sejak penciptaan. Kekuatan Dao iblisnya setara dengan Raja Abadi di alam abadi. Bab 2265. Menerima permintaan. King Fengli mengetahui dari Jenderal Abadi Petarung Langit bahwa musuh Dewa Petir adalah Dewa Iblis Kekacauan yang perkasa dari era kekacauan alam semesta. Hore! Li Lifeng menarik napas dalam-dalam. Ia terus bertanya-tanya siapa yang bisa membunuh Dewa Petir yang kuat itu. Para kultivator dan makhluk abadi lainnya sama sekali bukan tandingan Dewa Petir, kecuali Dewa Iblis Kekacauan. Bagaimanapun, Sang Dewa Petir merupakan penguasa petir dengan kekuatan alami. Jenderal Abadi Pejuang Langit melihat keraguannya, lalu berkata, "Si kecil, aku tahu kekuatan Dewa Iblis Kekacauan. Bahkan Raja Abadi pun mungkin tak mampu mengalahkannya. Aku tak akan menyalahkanmu jika kau tak menerima permintaan ini. Kau tidak harus membunuh musuh Dewa Petir jika kau menyerahkan warisannya. Tapi kau harus melakukannya jika kau mengambil bagian ketiga dari pedang Dewa Petir." King Fengli sedikit mengernyit dan mulai mempertimbangkan untung ruginya. Jika dia mendapatkan bagian ketiga pedang abadi guntur, dia akan percaya diri dalam pertarungan melawan Tian Xingming dan Tetua Batu Langit. Namun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Dewa Iblis Kekacauan. Dewa Iblis Kekacauan muncul setelah penciptaan. Bahkan makhluk abadi pun seperti semut baginya. Namun, Lili juga tahu bahwa jika ia menolak permintaan Jenderal Abadi Pejuang Langit, ia tidak akan bisa mempelajari teknik pedang abadi petir. Maka ia pasti akan mati setelah Tian Xingming dan Tetua Batu Langit menerobos masuk. Li Lifeng berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, aku menerima permintaanmu. Aku akan membunuh Dewa Iblis Kekacauan dan membalaskan dendam Dewa Petir setelah aku mencapai level Raja Abadi." Lili memutuskan untuk menyelesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Ia punya lebih banyak waktu untuk menghadapi Dewa Iblis Kekacauan nanti. Jenderal Abadi Petarung Langit menunjukkan sedikit kegembiraan setelah mendengar kata-kata King Fengli. Dia telah menunggu di sini selama 1.000.000 tahun. Dua pemuda lain pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka melarikan diri setelah menyadari bahwa musuh Dewa Petir adalah Dewa Kekacauan. Tak satu pun dari mereka berani menerima misi ini. Bagaimanapun, Dewa Chaos Demonik merupakan iblis yang perkasa dan tidak kalah kuat dari Raja Abadi. Jenderal Abadi Pejuang Langit memandang Li King Feng dengan puas, lalu berkata, "Anak kecil, hal terpenting bagi seorang kultivator adalah hati daunnya. Ia tidak boleh takut pada apapun. Hati daumu lebih kuat daripada yang lain, dan kau bisa mencapai lebih banyak lagi di masa depan." Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Jenderal Abadi Pejuang Langit, Senior, aku telah menerima permintaanmu. Sekarang, bisakah kau memberiku bagian ketiga dari pedang abadi petir?" Jenderal Abadi Petarung Langit mengangguk dan melambaikan tangan kanannya, melemparkan bagian ketiga pedang abadi guntur ke arah King Fengli. King Fengli mengangkat dua bagian pedang lainnya dan menebas ke arah bagian ketiga. Retak, retak, retak. Ketiga bagian pedang abadi guntur ini terhubung menjadi satu secara instan. Ketika mereka menyatu menjadi satu pedang panjang, kekuatan guntur yang dahsyat dilepaskan dari seluruh pedang abadi guntur. Pedang itu menjadi pedang dengan kekuatan asal guntur. Tulisan-tulisan jimat bersinar di atas pedang, menunjukkan teknik pedang yang lengkap. Kekuatannya membelah ruang di sekitarnya dan meledakkan udara. Sementara itu, Jenderal Abadi Petarung Langit menangis dengan air mata kegembiraan di altar. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuanku, Dewa Petir. Keinginanmu akhirnya terpenuhi." Bagian-bagian pedang Dewa Petir yang patah akhirnya menyatu kembali. Pemuda ini sangat berbakat dan telah mempelajari dua jurus pertama dari teknik pedang ini. Tinggal satu jurus lagi. Ketika King Fengli mendapatkan teknik pedang lengkap di dalam Istana Abadi Guntur, Tian Xingming, Tetua Batu Langit, dan guru serta tetua lainnya menyerang gerbang dengan harta dharma dan teknik mereka. Namun, sebuah kekuatan pertahanan yang dahsyat telah dipasang di gerbang tersebut. Itu adalah arai petir yang didirikan oleh Dewa Petir 1.000.000 tahun yang lalu. Orang-orang ini tidak bisa masuk dengan mudah. Sein Api Hitam mengoperasikan api hitamnya yang bersuhu 15.000 derajat. Namun, api itu tidak berhasil sama sekali, yang membuatnya cukup kesal. Dia ingin menjadi orang pertama yang masuk dan membunuh Li King Feng. Tapi itu tidak akan terjadi. Kemudian, Yi Fan Feng, tetua senior sekte Revolving Angin, menggerakkan tinju angin surgawinya. Tinjunya mengguncang langit dan bumi dengan sebuah pukulan. Yi Fan Feng membentuk tornado dahsyat berukuran ribuan meter, yang bahkan merobek petir 5 warna hingga terpisah. Namun, tinju angin surgawi yang kuat masih belum dapat membuka gerbang. Tetua Batu Langit mengerutkan kening dan menatap mereka berdua, lalu berkata, "Santo Api Hitam, Angin Yin Fan, mundurlah. Kau tak bisa menghancurkan formasi ini dengan kekuatanmu." Black Flame Sein dan Yi Fan Feng keduanya minggir setelah mendengar ini.
Mereka hanyalah tetua di sekte mereka, dan lebih rendah status dan kekuasaannya dibandingkan dengan tetua Batu Langit, tetua senior dari sekte orang suci kesempurnaan. Meski mereka sedikit kecewa, mereka tidak menunjukkannya di wajah dan minggir. Dunia para kultivator diri memang seperti ini. Yang kuat melahap yang lemah, dan terdapat hierarki yang ketat. Sekte Sein kesempurnaan lebih kuat daripada sekte Sein puncak. Oleh karena itu, para master dan tetua sekte Sein kesempurnaan memiliki hak lebih besar untuk berbicara. Singkatnya, kekuasaan menentukan segalanya. Penatua Batu Langit mengeluarkan tombak panjang dari cincin interspatialnya dengan pikirannya. Tombak ini panjangnya lebih dari 3 meter. Warnanya hitam pekat dengan tulisan-tulisan jimat bergambar gunung di atasnya. Tulisan-tulisan jimat itu tampak sangat berat, dan orang akan merasa remuk hanya dengan melihatnya. Orang-orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat ini. Sungguh tak terduga. Tetua Batu Langit mengeluarkan tombak abadi gagak hitam, senjata setengah abadi. Tombak abadi gagak hitam berada di peringkat 100 teratas dalam daftar alat setengah abadi. Tombak ini sangat kuat dan telah membunuh para master di level setengah abadi. Tentu saja, itu terbuat dari besi abadi kristal hitam yang berumur sejuta tahun, dengan meteorit surgawi dan cairan misterius hitam. Dan itu ditempa oleh Firmament Ancient, ahli abadi dalam penempaan senjata. Beberapa guru dan tetua sekte suci telah mengenali tombak abadi gagak hitam dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Tombak abadi gagak hitam sangat terkenal di kalangan kultivator mandiri, hampir setenar tetua Batu Langit. Banyak tetua telah menderita akibat serangan tombak ini. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh tombak abadi gagak hitam, bahkan setelah menghabiskan seluruh energi mereka. Itulah sebabnya mereka terkejut ketika tetua Batu Langit mengeluarkan tombak abadi gagak hitam. Tetua Batu Langit sangat yakin berhasil mendobrak gerbang Istana Abadi Guntur. Bab 2266. Susunan Pertahanan 5 Guntur. Tian Xingming menatap tetua Batu Langit dan mendesah pelan. Ia tahu bahwa meskipun tetua Batu Langit telah menggunakan tombak abadi gagak hitam, formasi di hadapan mereka tetap tidak akan bisa ditembus. Itu karena Tian Xingming telah mengenali arai ini, yang disebut arai pertahanan 5 Guntur. Berbicara tentang Five Thunder Defensive Array, ia sangat misterius di antara formasi alam kultivasi diri yang terkenal, dan karena ia berasal dari Thunder Immortal, ia juga memiliki kekuatan besar. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah susunan 5 elemen, yang melibatkan emas, kayu, air, api, dan kayu, tetapi ini menggunakan guntur untuk membentuk titik-titik susunan dari 5 posisi susunan. Tetua Batu Langit memegang tombak abadi gagak hitam di tangannya, sementara seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan setengah abadi. Ia menusuk ke depan dengan tombak di tangannya, dan seketika, sebuah lubang besar menembus ruang dan sebuah lubang hitam muncul. Potongan-potongan yang hancur memenuhi lubang hitam, sementara pecahan-pecahan spasial bersinar di dalamnya, tombak telah menusuk semua yang ada di dunia. Naskah jimat hukum Dao Agung bersinar saat kedalaman ruang angkasa muncul. Tusukan ini mengandung energi ruang, yang membuat ekspresi semua master sekte dan tetua di sekitarnya berubah. Mereka benar-benar merasa bahwa jika tombak ini menembus mereka, maka mereka pasti akan celaka. Ini adalah kekuatan tetua Batu Langit yang menduduki peringkat ke-90 dalam daftar setengah abadi dan merupakan seorang elit terkenal. Tombak abadi gagak hitam menembus kehampaan dan menembus di atas gerbang emas. Detik berikutnya, tombak abadi gagak hitam yang tak terkalahkan ini langsung terpental kembali, bahkan tombaknya melengkung akibat guncangan. Keanehan muncul di mata tetua Batu Langit, saat ia berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Tombak abadi gagak hitamku adalah alat setengah abadi, mengapa ia bahkan tidak bisa membuka gerbang? Aku tidak percaya, aku akan mencoba lagi. Penatua Batu Langit mengaktifkan energi abadi internalnya dan mentransfer semuanya ke atas tombak abadi gagak hitam. Seluruh tombak abadi gagak hitam memancarkan cahaya hitam, membentuk beberapa pegunungan. Setidaknya ada 100 pegunungan, yang membentuk 100 gunung tinggi. Semuanya terbentuk dari energi abadi, yang mengguncang angkasa. Tombak abadi gagak hitam milik tetua Batu Langit tumbuh hingga ukuran beberapa ratus ribu meter. Tombak itu memenuhi seluruh ruang dan menusuk dari atas ke bawah, seolah-olah akan membuat lubang besar di tanah ketika ditusukkan dengan kuat ke puncak gerbang emas. Gemuruh. Dengan suara gemuruh yang keras, dua semburan energi masif berbenturan, meledakkan seluruh ruang. Ledakan itu juga membenturkan kembali semua guntur 5 warna. Jika saat ini adalah masa kehancuran alam semesta, guntur 5 warna ini sudah cukup untuk membuat tetua Batu Langit dan tombak abadi gagak hitam terbang ke angkasa. Tetapi setelah lewat 1 juta tahun, kekuatan guntur 5 warna ini telah menurun drastis, sehingga tetua Batu Langit tidak terlempar saat terjadi benturan. Meski begitu, guntur 5 warna itu mengandung saripati guntur yang kuat, dan mendorong tubuh tetua Batu Langit mundur 1 langkah. Wajah tetua Batu Langit sedikit berubah, saat dia merasakan tangan kanannya yang memegang tombak abadi gagak hitam sedikit bergetar, bahkan mulutnya agak mati rasa. Jelas,
Tetua Batu Langit telah merasakan sedikit luka ringan saat ia menyerang gerbang, dan tentu saja, ia hanya terluka ringan, jadi itu bisa diabaikan, tetapi tetap saja cukup mencengangkan. Tetua Batu Langit berpikir, bagaimana mungkin seorang suci seperti King Feng bisa membuka gerbang itu? Aku seorang master setengah abadi, tapi aku tidak bisa membuka pintunya. Mungkinkah ada semacam trik di balik gerbang ini? Seketika semua ketua dan tetua sekte mengerutkan kening. Ketika mereka pertama kali tiba di arena abadi jatuh, mereka ingin membalaskan dendam putra dan putri suci mereka, serta membunuh King Feng dan Dewa Darah. Kedua, mereka ingin mendapatkan pedang abadi guntur, dan sumber asal teknik kekuatan yang diwarisi dari Dewa Guntur. Namun sekarang, istana abadi guntur berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa masuk. Rasanya seperti harta karun besar yang diletakkan di depanmu, tetapi kau tak bisa mendapatkannya. Dari sudut pandang manapun, kau tetap akan dipenuhi rasa enggan. Kemudian, semua master dan tetua sekte memandang Tian Xingming, karena mereka tahu bahwa Tian Xingming adalah master sekte dari sekte Sein 5 Elemen dan juga merupakan kekuatan setengah abadi. Selain itu, Tian Xingming menduduki peringkat 10 besar sekte suci di antara semua master sekte suci. Dalam peringkat setengah abadi, Tian Xingming juga menduduki peringkat 10 besar. Alam semesta itu luas, selain sekte-sekte orang suci sempurna seperti sekte orang suci 5 elemen, dan sekte orang suci gravitasi, ada sekte-sekte orang suci kuno tersembunyi lainnya. Sekte-sekte suci kuno ini telah dikenal sejak lama, dan konon telah diwariskan sejak zaman kehancuran alam semesta. Bahkan, ada makhluk abadi yang muncul, dan mereka bahkan telah naik ke alam abadi. Namun sekarang, sekte-sekte suci kuno ini semuanya telah bersembunyi, dan tidak akan mudah memperlihatkan wajah mereka lagi. Jika sekte-sekte orang suci kuno tidak memperlihatkan wajah mereka, maka sekte orang suci 5 elemen adalah pemimpinnya. Sekte-sekte suci kuno sama sekali tidak peduli dengan hal-hal semacam ini yang terjadi di Valen Immortal Arena, dan mereka tidak mau muncul, jadi sekte suci yang paling kuat saat ini adalah sekte suci 5 elemen. Tetua Batu Langit memandang Tian Xingming dan berkata, Master Sekte Ming, di antara kami semua, kaulah yang paling kuat. Kemarilah dan lihatlah. Bisakah kau membuka gerbang ini dan membawa semua orang masuk? Tian Xingming tersenyum tipis dan berkata, Penatua Batu Langit, tahukah kau kenapa kau tidak bisa membuka gerbang ini? Bukan karena kekuatan seranganmu tidak cukup kuat, tapi karena alasan lain. Tetua Batu Langit sedikit mengernyit, lalu berkata, Master Sekte Ming, apa alasannya? Kenapa aku tidak menyadarinya? Tolong jelaskan dengan jelas. Tian Xingming tersenyum tipis dan berkata, ada sebuah formasi di luar istana abadi guntur ini yang disebut formasi pertahanan 5 guntur. Formasi ini agak mirip dengan formasi milik sekte Sein 5 elemen kita, jadi aku bisa melihat sedikit gambarannya. Kau tidak begitu paham tentang formasi, jadi wajar saja kau tidak tahu. Tetua Batu Langit terkejut, lalu berkata, Master Sekte Ming, kau tahu aku tidak tahu apa-apa tentang arai, dan sekarang semuanya bergantung padamu untuk memecahkan arai ini dan membawa semua orang ke dalamnya. Saat Tetua Batu Langit berbicara, dia melangkah mundur pada saat yang sama, dan membiarkan Tian Xingming mengambil posisi untuk menyerang gerbang. Semua orang di sekitar menatap Tian Xingming dengan penuh keinginan di mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka dapat memasuki istana abadi guntur hanya jika mereka mengikuti Tian Xingming. Tian Xingming menatap lekat-lekat gerbang di hadapannya, seolah ada planet-planet yang berputar di pandangannya, bulan dan matahari pun tampak. Di matanya banyak sekali setan, jin, orang suci, mayat, yang semuanya adalah para majikan yang pernah dibunuhnya di masa lalu yang terus-menerus muncul kembali. Pada saat yang sama, 5 warna emas, kayu, air, api, dan tanah muncul di matanya, memancarkan 5 sinar cahaya, merah, hitam, biru, hijau, dan ungu. 5 sinar cahaya itu membentuk 5 sinar guntur yang memasuki gerbang, dan mulai mencari dengan saksama kelemahan pada Five Thunder Defensive Array. Semua master sekte dan tetua di sekitar sedikit mengubah raut wajah mereka saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tian Xingming memecahkan arai, dan siapa yang tahu bahwa dia akan sekuat ini. Mereka selalu mengira pedang setengah abadi 5 warna milik Tian Xingming sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya mereka benar-benar meremehkan kekuatannya. Bahkan, secerca kewaspadaan pun muncul di benak Tetua Batu Langit, saat ia berpikir, pantas saja dia adalah ketua sekte dari sekte suci 5 elemen, Tian Xing memang lebih hebat dariku. Di antara semua master dan tetua sekte suci, Tetua Batu Langit adalah yang paling diperingatkan tentang Tian Xing, karena dia merasa bahwa Tian Xing adalah pesaing terbesarnya di arena abadi jatuh. Namun, dia sekarang juga tahu bahwa segala sesuatunya harus dilakukan oleh Tian Xing. Tak lama kemudian, raut wajah Tian Xing tampak gembira, karena ia telah menemukan kekurangan dari formasi pertahanan 5 petir. Formasi ini terletak di 5 titik, yaitu di sisi timur, barat, utara, selatan, dan tengah gerbang. Kelima titik ini juga disusun berdasarkan 5 elemen.
Pedang setengah abadi 5 warna, Tianxing berteriak keras saat dia mengaktifkan esensi vital abadi internalnya, yang membentuk pedang setengah abadi 5 warna besar di depannya. Pedang setengah abadi 5 warna itu dibentuk dengan hukum Dao abadi dan energi abadi. Pedang itu menembus langit dan bumi, menghancurkan ruang dan waktu, menebas 5 kelemahan dari formasi pertahanan 5 guntur. Bentrokan, bentrokan. Setelah 5 putaran terdengar keras, gerbang emas itu langsung meledak, saat sinar cahaya pertahanan dari Five Thunder Defensive Array hancur total oleh Five Colored Half Immortal Blade. Sinar itu pun lenyap. Semua mata master dan tetua sekte lainnya berbinar gembira, saat mereka berkata dengan lantang, Master Sekte Ming sungguh kuat, dia menghancurkan Five Thunder Defensive Array dengan satu serangan. Tianxing Ming tersenyum tipis dan berkata, ayo, kita masuk ke dalam, bunuh King Feng dan Dewa Darah, dan dapatkan warisan Dewa Petir. Tianxing adalah orang pertama yang melangkah masuk ke Istana Abadi Guntur, diikuti oleh Tetua Batu Langit, Santo Api Hitam, Yi Fan Feng, dan sejumlah master serta tetua sekte lainnya dari belakang. Saat ini, King Feng berada di dalam Istana Pedang Abadi, dan dia baru saja menyatu dengan Pedang Abadi Guntur yang telah menghancurkan jurus ketiga, ketika tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh keras, dan aliran energi liar mengalir masuk. Wajah King Feng sedikit berubah. Dia tahu bahwa itu adalah Tianxing Ming dan Tetua Batu Langit. Aku tidak menyangka Tianxing Ming dan Tetua Batu Langit akan membuka gerbang Istana Abadi Guntur secepat ini. Wajah King Feng dipenuhi keterkejutan. Bahaya. Rambut panjang King Feng berdiri, seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu bahaya telah tiba. Bab 2267. Sein alam sempurna tercapai. Ekspresi wajah King Feng berubah, saat ia berkata kepada Jenderal Abadi Pejuang Langit di hadapannya, oh tidak, senior, Tianxing Ming, Tetua Batu Langit, dan para master serta tetua sekte lainnya sedang dalam perjalanan untuk menyerang kita. Aku harus pergi, kalau tidak, Dewa Darah dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jenderal Abadi Pejuang Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, si kecil, kau tidak bisa pergi sekarang, kau baru saja menguasai jurus ketiga Pedang Abadi Petir. Kau masih belum mempelajari jurus pedang ketiga, dan kekuatanmu masih sangat rendah. Saya sudah merasakan Tianxing Ming dan Tetua Batu Langit dari luar. Mereka berdua adalah penguasa alam setengah abadi dan didukung oleh semua guru dan tetua sekte. Mereka setidaknya adalah penguasa alam setengah abadi, beberapa bahkan adalah orang suci alam sempurna. Kau hanya seorang Sein tingkat puncak saat ini, kau pasti akan dibunuh oleh mereka jika kau keluar. Kata King Feng, senior, tentu saja aku tahu, tapi teman-temanku dalam bahaya, aku harus pergi. Dewa Pejuang Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, si kecil, aku akan membantumu sekali lagi. Tetaplah di sini dan pelajari dengan saksama pedang ketiga dari teknik pedang Dewa Petir di dalam Istana Pedang Petir ini. Sampai kau mempelajarinya, aku akan pergi membantu teman-temanmu. Aku akan menghadang Tianxing Ming dan Tetua Batu Langit. Secercah rasa terima kasih muncul di mata King Feng, tetapi sesaat kemudian, secercah kebingungan kembali muncul di matanya. Kekhawatiran dan kebingungan. Pendahulu, kau sekarang terluka parah. Ada lubang besar di dadamu dan baju zirah abadimu. Kekuatanmu telah menurun drastis, bisakah kau masih melawan Tianxing dan lawan lainnya? Jenderal Abadi Pejuang Langit tertawa terbahak-bahak, mengguncang langit. Jenderal Abadi Pejuang Langit memandang King Feng dan berkata dengan percaya diri, anak kecil, jangan remehkan aku. Aku adalah penguasa alam abadi di era kehancuran alam semesta. Meskipun aku terluka parah dan akan segera mati, aku masih memiliki kultivasi setengah abadi. Aku masih bisa menangkis Tianxing Ming. Tapi kau harus meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Jika kau telah mempelajari pedang ketiga Pedang Abadi Guntur, kau akan mampu mengendalikan sebagian kekuatan Dewa Guntur. Saat itu, kau akan mampu membunuh lawan. King Feng mengangguk dan berkata, senior, jangan khawatir. Aku akan naik ke atas altar untuk menyerap energi Guntur Abadi dan mempelajari pedang ketiga. Petik 2. King Feng membungkuk kepada Jenderal Abadi Petarung Langit dengan telapak tangan tertutup untuk berterima kasih padanya, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi hantu yang segera datang ke tengah di atas altar 5 warna. King Feng duduk dengan kaki disilangkan, dan mengaktifkan mantra guntur internalnya, seraya ia menyerap kekuatan guntur 5 warna di seluruh ruang. Dia tahu bahwa dia harus mengandalkan kekuatan guntur yang besar untuk mempelajari teknik pedang abadi guntur yang ketiga. Kekuatannya kini hanya mencapai puncak Sein, karena ia hanya membutuhkan sedikit esensi vital Sein. Sekalipun ia mempelajari pedang ketiga, ia tetap tidak akan bisa melepaskan seluruh kekuatannya, karena kurangnya esensi vital Sein. Di dalam Istana Pedang Abadi, terdapat banyak guntur 5 warna, dan petir 5 warna ini semuanya sangat murni. Kekuatan energi abadi terisi di dalamnya dan jauh lebih kuat daripada guntur 5 warna yang ditemuinya di luar arena abadi jatuh. King Feng mengaktifkan mantra petir internalnya, dan dengan gila-gilaan menyerap semua petir 5 warna di sekitar ruangan.
Guntur 5 warna itu bagaikan air laut yang mengalir deras ke dalam tubuh King Feng, mengalir di sepanjang kulit, tulang, dan ototnya, lalu berkumpul di dalam inti sucinya. Inti suci milik King Feng mulai berubah. Inti sucinya sebelumnya berwarna ungu, tetapi kini jejaknya berubah menjadi 5 warna. Ada hitam, biru, merah, hijau, dan ungu. Kelima warna ini saling bertautan, dan semburan kekuatan misterius dilepaskan dari atas inti suci. Inti sucinya berputar tanpa henti, setelah menyerap cukup banyak guntur 5 warna, ia mulai berubah, dan akhirnya, 4 garis jejak berubah menjadi 5 garis. 5 garis jejak merupakan tanda bahwa ia telah menjadi orang suci tingkat sempurna. Sekilas keanehan muncul di mata Jenderal Abadi Petarung Langit saat dia melihat seberapa cepatnya King Feng mencapai tingkatan orang suci sempurna. Jenderal Abadi Pejuang Langit berpikir dalam hati, pantas saja dialah yang bisa mendapatkan warisan Dewa Petir. Sungguh iblis, dia telah mencapai level baru setelah hampir tak lama berkultivasi. King Feng membuka kedua matanya, dan kedua bola matanya memancarkan cahaya kemasan. Cahaya itu melesat ke seluruh ruangan, melepaskan aliran energi liar ke seluruh tubuhnya. Aliran energi ini cukup untuk menghancurkan planet ini, karena matahari dan bulan kehilangan cahayanya. King Feng berkata kepada Jenderal Abadi Petarung Langit di depannya, "Senior, jangan buang waktu, cepatlah keluar dan lindungi teman-temanku. Aku sekarang telah menjadi santo tingkat sempurna, aku akan segera mulai berlatih teknik pedang abadi petir ketiga, 3 pedang tebasan abadi." Petik 2. Jenderal Abadi Pejuang Langit memandang King Feng, lalu berbalik dan meninggalkan istana pedang abadi. Ia ingin menghentikan tetua batu langit, Tian Xingming, dan kelompoknya. Orang-orang tak diundang itu berani menerobos masuk ke istana abadi Guntur. Jenderal Abadi Pejuang Langit sangat membenci para pembudidaya diri yang telah mengganggu tempat tinggal Dewa Guntur semasa hidupnya. Pada saat ini, di dalam istana abadi Guntur, pertempuran tengah berlangsung. Begitu tetua batu langit dan Tian Xingming memasuki istana, mereka melihat Dewa Darah, Saintes Linglong, Saintes Kayu Jernih, Saintes Laut Darah, anak anjing hitam, ular penelan langit, dan tikus pencari harta karun. Sang Santa Bulan Cerah berjalan ke sisi Tian Xingming dan berkata, "Guru, kelompok orang ini adalah teman-teman King Feng. Mereka telah membunuh banyak putra dan putri suci ketika kita memasuki arena abadi jatuh." Raut wajah tetua batu langit dipenuhi amarah, lalu ia berbalik dan berkata, "Keponakan Bulan Cerah, jangan bicara dengan gurumu untuk saat ini. Katakan padaku, apakah muridku, putra suci gravitasi, dibunuh oleh King Feng?" Saintes Bulan Cerah mengangguk, lalu berkata dengan wajah pucat dan nyaris tak bernapas, "Pendahulu Skyrock, muridmu, kepala putra suci gravitasi dipenggal oleh King Feng. Dia sungguh kejam." Di arah lain, Sang Santa Tiga Warna juga memberitahu tetua senior, Yibing Han, dari Sekte Frost, "Senior, muridmu, putra suci Frost, juga dibunuh oleh King Feng. Aku telah menyaksikannya dengan jelas, putra suci Frost mati secara brutal. Kau harus membunuh King Feng dan teman-temannya untuk membalas kematian muridmu." Wajah tetua batu langit dan Yibing Han berubah drastis, kilatan niat membunuh tampak di matanya. Murid-murid mereka yang paling berharga awalnya memasuki Valen Immortal Arena untuk memperoleh beberapa warisan, tetapi siapa yang tahu mereka akan kehilangan nyawa pada akhirnya. Seberkas cahaya dingin muncul di mata Sang Santa Linglong saat dia mendengar Sang Santa Bulan Cerah dan Sang Santa Tiga Warna di sisi lain. Ia tak pernah menyangka kedua wanita ini begitu hina, karena mereka telah berbohong sepenuhnya. Mereka berdualah yang membunuh putra suci gravitasi dan Frost, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka dibunuh oleh King Feng, mengalihkan kesalahan dari diri mereka sendiri. Saintes Linglong berkata dengan marah, "Saintes Bulan Terang, Saintes Tiga Warna, kalian berdua berbohong, aku dengan jelas melihat kalian berdua membunuh putra Saint Gravitasi dan Frost." Baik tetua batu langit maupun Yibing Han menggelengkan kepala saat mendengar perkataan wanita suci Linglong, karena tidak percaya. Mereka semua percaya kepada Saintes Bulan Cerah dan Saintes Tiga Warna dan sama sekali tidak percaya kepada Saintes Linglong. Saintes Linglong sangat marah. Ia mengatakan yang sebenarnya, tetapi yang lain sama sekali tidak mempercayainya. Sebaliknya, mereka percaya pada dua wanita terkutuk lainnya. Yibing Han melangkah maju, saat seluruh tubuhnya melepaskan aliran energi yang dahsyat. Sinar energi es putih menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah akan membekukan udara. Guntur 5 warna di sekitarnya berbenturan dengan tubuhnya, dan tangan kanannya melambai ringan ke langit. Tiba-tiba, sinar itu membentuk naskah jimat hukum es, yang langsung membekukan guntur 5 warna itu. Wajah Sang Santa Linglong berubah saat melihat ini, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Saat mereka baru saja memasuki istana abadi Guntur, mereka jelas merasakan betapa dahsyatnya guntur 5 warna itu, tetapi siapa sangka bahwa itu tidak menimbulkan ancaman di depan Yibing Han ini. "King Feng, cepatlah latih teknik guntur abadi, lalu keluar dan bantu, atau kita akan berada dalam bahaya besar," doa Saintes Linglong dalam hati. Bab 2268
Tombak abadi gagak hitam. Tangan kanan Yi Binghan perlahan terulur, dan bongkahan es besar terbentuk di hadapannya. Bongkahan es itu besarnya lebih dari 10.000 kaki, dan di dalamnya terkandung energi es. Sekali berbenturan dengan tubuh seseorang, pasti akan mengubah orang tersebut menjadi bubur daging. Bongkahan es raksasa ini bagaikan pilar es yang menghancurkan ruang, saat ia menyerbu ke arah Dewa Darah, wanita suci linglong, wanita suci laut darah, dan wanita suci kayu jernih. Sang Dewa Darah sedikit mengernyit. Dari serangan Yi Binghan, ia tahu bahwa lawannya adalah seorang penguasa alam setengah abadi, dan ia cukup berpengalaman dalam teknik es karena ia mampu membentuk serangan es dari naskah jimat Ordo Dao Surgawi. Sang Dewa Darah melangkah maju, seluruh tubuhnya mengeluarkan gas berdarah yang memenuhi surga. Gas berdarah berkumpul di belakangnya tanpa henti, sementara kabut berdarah bergulung-gulung seperti iblis raksasa yang hendak menyerbu keluar. Tinju kanan Blood Immortal tiba-tiba teracung, dan dengan satu tinju, semua yang ada di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tinju itu menghantam balok es dengan keras, dan dengan suara gemuruh, balok es itu hancur berkeping-keping. Ekspresi Yi Binghan sedikit berubah, kilatan dingin muncul di matanya, dan ia berkata dengan dingin, "Blood Immortal, beraninya kau menghalangiku. Siapa sangka kau, sebagai penguasa klan darah, akan mengikuti orang desa seperti King Feng. Sungguh penghinaan bagi klan darahmu." Blood Immortal tertawa dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku ingin, apa urusanmu?" Yi Binghan mengayunkan tinjunya sekali lagi, dan sekitar 10 sinar es dingin terbentuk. Semua ini terbentuk dengan naskah jimat es, karena mengandung kedalaman langit dan bumi, serta tatanan Dao Agung. Naskah itu mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan ruang, saat ia menerjang ke arah Dewa Darah. Yi Binghan tahu bahwa jika dia ingin menyerang Linglong Saintes dan yang lainnya, maka dia harus membunuh Blood Immortal terlebih dahulu. Sang Dewa Darah berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan sama sekali tidak peduli. Baru setelah serangan lawan mencapai tepat di hadapannya, ia tiba-tiba membuka mulut dan melantunkan mantra 9 kata, yaitu 9 esoterika klan darah. 9 esoterika klan darah mengandung kekuatan yang mengerikan, dan begitu muncul, seolah-olah naga berdarah 9 sinar muncul di antara langit dan bumi. Naga itu bertabrakan di atas 10 balok es, dan langsung menghancurkan semua balok es Ordo Dao Agung. Naga itu berubah menjadi titik-titik cahaya naskah jimat Ordo yang menghilang. Tubuh Yi Binghan melangkah mundur, saat seberkas cahaya dingin muncul di matanya, bersamaan dengan sedikit tanda terkejut. Yi Binghan tidak menyangka ia masih belum bisa mengalahkan Blood Immortal, bahkan setelah mencapai alam setengah abadi. Blood Immortal memang sudah mati sejuta tahun yang lalu, tetapi setelah dihidupkan kembali, ia masih sangat kuat. Yi Binghan bisa dengan jelas merasakan bahwa Blood Immortal masih belum mencapai alam abadi. Ia masih berada di alam setengah abadi, namun ia masih bisa dengan mudah mengalahkannya. Meskipun mereka berada di alam yang sama, Yi Binghan jelas bukan lawan Blood Immortal. Wajah tetua batu langit berubah, dan dia berkata, "Saudara Han, biarkan aku membantumu menghadapi Dewa Darah ini." "Tombak abadi gagak hitam," teriak tetua batu langit dengan keras, saat dia langsung melepaskan tombak abadi gagak hitam. Tepat saat tombak abadi gagak hitam muncul, ia menghancurkan seluruh kehampaan di sekitarnya. Guntur 5 warna itu terdorong mundur, karena tidak mampu menahan energi liar tombak abadi gagak hitam sama sekali. Wajah sang Dewa Darah sedikit berubah saat dia melihat tombak abadi gagak hitam milik tetua batu langit, dan semburat pucat muncul di matanya, disertai semburat amarah. Di era kehancuran alam semesta, sang darah abadi terjepit di kedalaman laut darah oleh tombak abadi emas milik Raja Gagak Emas Abadi. Untungnya, sang abadi darah telah memperoleh 9 esoterika dari klan darah, dan berkat itu, jiwa dan raganya tetap utuh, dan tidak hancur. Kalau tidak, jiwanya pasti sudah hancur sejak dulu. Sekarang tetua batu langit menggunakan tombak abadi gagak hitam, meskipun bukan milik Raja Gagak Emas, tetapi jelas terlihat bahwa teknik tombaknya berasal dari akar yang sama dengan Raja Gagak Emas. Pasti ada kesamaan dengan sekte yang didirikan oleh Raja Gagak Emas. Sang Dewa Darah langsung murka, lalu ia menggunakan 9 esoterika klan darah sekali lagi, dan memuntahkan 9 naskah jimat yang saling bertautan di langit. Naskah itu berisi energi berdarah misterius yang masif, saat menerjang tetua batu langit. 9 esoterika klan darah berbenturan dengan tombak abadi gagak hitam milik tetua batu langit. Suara gemuruh mengguncang langit, dan tombak itu langsung membengkokkan tombak abadi gagak hitam milik tetua batu langit, dan tubuhnya terdorong mundur tanpa henti. Energi liar menyebar kemana-mana dan mendorong tubuh semua orang mundur. Para master dan tetua sekte suci ini sama sekali tidak mampu menahan aliran energi ini. Terutama setelah Blood Immortal melepaskan 9 esoterika klan darah, bahkan menyerap semua darah mereka. Tombak abadi gagak hitam hanyalah benda setengah abadi, dan tentu saja bukan lawan 9 esoterika klan darah. Kecuali jika tombak abadi emas milik Raja Gagak Emas muncul kembali, barulah ia dapat mengendalikan Dewa Darah. Tak dapat disangkal, Blood Immortal memang terlalu kuat,
Bahkan dua master setengah abadi, Yi Binghan dan Tetua Batu Langit, tak mampu mengalahkannya. Sebaliknya, mereka semua terdesak mundur oleh serangannya. Tetua Batu Langit segera berbalik dan berkata, Master Sekte Ming, cepat serang. Aku tidak bisa menghadapi Dewa Dara ini hanya dengan kekuatanku dan Saudara Han, kau harus melancarkan seranganmu. Tianxing Ming mengangguk. Dia tidak menyerang karena ingin melihat kekuatan Dewa Dara. Semua kultivator yang saleh sangat membenci dan membenci iblis besar dari klan darah ini, Sang Dewa Darah. Di era kehancuran alam semesta, banyak kultivator diri yang mati di tangan Sang Abadi Darah. Tangannya berlumuran darah banyak kultivator diri, sementara pedangnya menghancurkan jiwa-jiwa kultivator diri yang tak terhitung jumlahnya. Tianxing telah menyadari bahwa kekuatan Dewa Darah baru pulih ke alam setengah abadi, dan belum mencapai alam abadi, jadi dia yakin dapat bertarung. Selain itu, mereka memiliki banyak orang di pihak mereka. Ada Tetua Batu Langit, Yi Binghan, dan para master serta tetua sekte lainnya, yang telah membentuk kekuatan besar. Kali ini Tianxing tidak menggunakan pedang setengah abadi 5 warna, melainkan mengeluarkan 5 bendera susunan dari cincin interspatialnya. 5 bendera susunan tersebut adalah merah, hitam, hijau, biru, dan ungu, yang mewakili 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima warna ini terjalin dan membentuk formasi di atas. Formasi ini mengandung energi 5 elemen yang sangat besar, seolah-olah telah menyedot seluruh energi langit dan bumi. Formasi abadi 5 elemen, tetap hidup seperti biasa. Jebakan, seru Tianxing Ming dingin. Orang-orang melihat bendera susunan 5 warna yang melambangkan emas, kayu, air, api, dan tanah tiba-tiba mengelilingi Sang Darah Abadi. Di timur, selatan, barat, utara, dan tengah, formasi 5 elemen abadi membentuk emas, kayu, air, api, dan tanah, yang langsung menjebak Sang Darah Abadi di dalamnya. Wajah Dewa Darah berubah, saat ia juga merasakan kekuatan formasi abadi 5 elemen ini, dan ia buru-buru mengaktifkan esensi vital darah internalnya. Kekuatan besar berkumpul, saat ia ingin bergegas keluar, tetapi tidak mampu melakukannya sama sekali. Sang Dewa Darah kemudian melepaskan 9 esoterika klan darah, yang mengandung kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan waktu, ruang, dan bahkan cahaya 5 warna. Namun, kini, ia telah berbenturan dengan bendera formasi emas, kayu, air, api, dan tanah, tetapi tidak ada gunanya. Emas, kayu, air, api, dan tanah saling membantu dan menolak. Begitu salah satu terluka, elemen lain akan menggantikannya. Formasi itu penuh dengan vitalitas, dan Blood Immortal tidak punya banyak pilihan untuk saat ini, jadi ia terjebak di dalam formasi tersebut. Wajah para Santa Linglong, Santa Laut Darah, dan Santa Kayu Jernih dipenuhi kecemasan. Meskipun mereka ingin membantu, kekuatan mereka terbatas. Mereka hanya bisa berdiri dengan cemas. Meskipun King Feng berada di dalam istana pedang abadi dan berlatih pedang ketiga, pedang abadi guntur, energi rohnya masih memeriksa situasi di luar. King Feng masih khawatir terhadap teman-temannya dan takut mereka dalam bahaya. Setelah dia merasakan bahwa Blood Immortal terperangkap dalam formasi abadi 5 elemen, wajahnya berubah drastis dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Sang Dewa Darah adalah orang terkuat di pihak King Feng, tetapi sekarang dia terjebak, jadi apa yang akan terjadi pada yang lainnya? Bab 2269. 3 pedang menebas Sang Abadi. King Feng sangat khawatir, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sekarang. Dia hanya seorang suci tingkat sempurna dan jelas bukan lawan dari para master setengah abadi itu. Meskipun sebelumnya King Feng dapat bertempur lintas alam, dia hanya berada di alam suci. Ada perbedaan besar antara orang suci dan setengah abadi, karena begitu seseorang mencapai tingkat setengah abadi, mereka telah memperoleh hukum Dao Abadi, dan akan mengaktifkan Dao Abadi dan naskah jimat tingkat orang suci. Kekuatan mereka sangat berbeda dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Aku harus bergegas dan melatih teknik pedang abadi guntur yang ketiga, hanya dengan cara itu aku bisa keluar dan membantu mereka, pikir King Feng dalam hati. King Feng telah menarik kembali energi rohnya dari luar, karena dia ingin berkomitmen penuh untuk berlatih teknik pedang. Sekarang, King Feng telah berkomitmen penuh untuk melatih teknik pedang abadi guntur ketiga, dan pedang ketiga ini disebut, pedang ketiga menebas abadi. Dengan satu pedang, dia bahkan bisa membunuh master setengah abadi, tetapi sangat sulit untuk dilatih, setidaknya berkali-kali lipat lebih sulit daripada teknik kedua sebelumnya. Begitu energi roh King Feng memasuki pedang abadi guntur, posisi ketiga pedang abadi guntur bergabung menjadi satu, dan ruang lengkap pun terbentuk. Ruang ini sangat besar, setidaknya 3 kali lebih besar dari ruang yang dimasuki King Feng sebelumnya. Guntur 5 warna bergemuruh di dalam. Petir menyambar dari atas langit, sementara suara-suara keras bergemuruh di langit, dan guntur 5 warna mengguncang seluruh angkasa. Ada banyak planet di dalam luar angkasa, dan tentu saja itu semua adalah planet mini. Seorang pria setengah baya yang bertubuh tinggi dan tegap memegang pedang panjang dan mengayunkannya tanpa henti.
Dia menebaskan satu pedang, sembari menghancurkan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian semua planet itu terbentuk kembali. Sekelompok orang berdiri di atas planet-planet ini bertarung dengan pria parubaya ini, mereka semua adalah penguasa alam abadi. Pria parubaya itu adalah hologram dari Dewa Petir dari era kehancuran alam semesta, dan sekarang yang menjadi pemandangan adalah pertarungan di era kehancuran alam semesta. Hologram Thunder Immortal melepaskan dua pedang sebelumnya, pedang yang satu menghancurkan planet, dan pedang yang kedua menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Thunder Immortal telah menghancurkan planet, langit, dan tanah, ia tidak dapat membunuh musuh-musuh tersebut, karena musuh-musuh tersebut terlalu kuat. Pada akhirnya, Thunder Immortal telah mengaktifkan pedang ketiga Slashes Immortal. Begitu pedang ketiga muncul, planet, waktu, dan ruang langsung meledak. Langit dan bumi runtuh, dan cahaya bulan serta matahari meredup. Tanpa warna, seolah-olah semuanya lenyap. Pedang ketiga sungguh luar biasa kuatnya. Dengan satu tebasan, langit dan bumi runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Pedang itu menghantam bayangan-bayangan musuh dengan keras, dan tiba-tiba menghancurkan tubuh mereka. Kepala-kepala beterbangan, dan jiwa-jiwa pun musnah, mereka tak mungkin mati lagi. Melihat ini dari belakang, King Feng membeku. Ia telah mempelajari dua teknik pedang sebelumnya, yaitu teknik abadi guntur, dan kini setelah melihat teknik pedang ketiga, ia membeku karena betapa jauh lebih kuat daripada dua teknik sebelumnya. Mata King Feng dipenuhi keterkejutan, dan ia bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja pedang ketiga menebas abadi, pedang itu bisa membunuh seorang abadi. Sungguh terlalu kuat. Meskipun King Feng telah memperoleh kemampuan clairvoyance emas, ia tetap tidak dapat menangkap jejak bayangan Dewa Petir, karena tebasannya terlalu cepat. Kecepatannya telah melampaui kecepatan guntur, melebihi kecepatan cahaya, dan lebih cepat dari apapun. Untungnya, bayangan Dewa Petir itu sepertinya merasa ada yang sedang mempelajari teknik pedangnya, tetapi ia tidak berbalik. Ia malah terus mengayunkan pedang Dewa Petir di tangannya. Tentu saja, pedang Dewa Petir di tangannya juga merupakan sebuah bayangan. Segala sesuatu di sini adalah film visual tentang berbagai hal yang telah terjadi sejuta tahun lalu di era kehancuran alam semesta. Orang lain telah merekam semua yang dilihatnya, sesuatu yang berbeda dari yang dilihat oleh King Feng. Gambarnya memang tidak nyata, tetapi Anda dapat belajar, memahami, dan meningkatkan keterampilan Anda dari gambar yang terekam. Kini, esensi vital suci internalnya telah diaktifkan, dan esensi itu sepenuhnya tersalurkan ke mata kanannya. Cahaya keemasan di matanya pun semakin terang. Kemampuan clairvoyance milik King Feng mampu menembus kehampaan, sembari terus mencari jejak dan teknik milik Thunder Immortal Phantom. Kini, di dalam Istana Abadi Guntur, formasi 5 elemen Tianxing Ming menjebak Dewa Darah. Tetua Batu Langit dan Yi Bing Han kini menyerang semua yang lain, termasuk Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, Saintes Kayu Jernih, Anak Anjing Hitam, dan Ular Pemakan Langit. Meskipun Saintes Linglong dan Saint Laut Darah merupakan penguasa alam suci, mereka berhadapan dengan Tetua Batu Langit yang setengah abadi, jadi mereka sama sekali bukan lawannya. Dengan satu serangan, Tetua Batu Langit membuat mereka semua terlempar. Mereka memuntahkan darah, tulang-tulang mereka hancur, dan wajah-wajah mereka memucat karena luka-luka berat. Niat membunuh dan amarah terpancar di mata Tetua Batu Langit. Dengan satu tamparan, ia menamparkan kepala Saintes Linglong, dan ingin membunuhnya. Wuss! Seberkas guntur 5 warna melesat dari jauh. Guntur 5 warna itu sangat tebal dan panjangnya lebih dari 100.000 meter. Guntur itu merobek langit, tiba-tiba muncul di kehampaan, menghantam telapak tangan Tetua Batu Langit dengan keras, dan menghancurkan telapak tangannya yang berintensitas abadi. Wajah Tetua Batu Langit berubah, dia segera berbalik dan berkata dengan marah, "Siapa yang berani menyerangku?" Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 10 pilar cahaya guntur 5 warna muncul di langit, mengandung kekuatan yang mengerikan, dan menyerang Tetua Batu Langit dari segala penjuru karena dikendalikan oleh seseorang. Tetua Batu Langit harus berhati-hati, karena ia buru-buru mengaktifkan esensi vital internalnya. Ia menggerakkan tangan kanannya, dan mengeluarkan tombak abadi gagak hitam, lalu dengan kuat menusuk ke arah langit. Tombak abadi gagak hitam menghantam guntur 5 warna itu, dan suara gemuruh yang menggelegar terdengar. Seluruh ruang dipenuhi energi dahsyat yang meledak-ledak, menyebar kemana-mana. Energi liar itu melepaskan energi yang membuat semua orang tak bisa diam. Semua orang melambaikan tangan, sementara para tetua yang kekuatannya lebih rendah, wajah mereka memucat, dan mereka memuntahkan darah. Tetua Batu Langit tiba-tiba berbalik dan berkata dengan marah, "Siapa, beraninya kau menyerangku dengan guntur 5 warna? Keluar!" Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kali ini, sekitar 100 sinar guntur 5 warna muncul di langit. Guntur 5 warna ini beberapa kali lebih banyak daripada guntur sebelumnya. Setiap sinar menjadi lebih tebal dari sebelumnya, karena tiba-tiba muncul di dalam Istana Abadi Guntur dari kehampaan. Terdengar gemuruh keras saat guntur itu menerjang Tetua Batu Langit.
Wajah tetua batu langit berubah drastis, kilatan keterkejutan muncul di matanya. 10 atau lebih petir 5 warna telah melukainya, dan sekarang ada sekitar 100 petir, jadi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Tetua batu langit buru-buru berbalik, lalu berkata keras kepada Yi Binghan, Yi Fan Feng, Santo Angin Hitam, dan yang lainnya, cepat bantu aku, apa kalian mau melihatku mati di sini? Para Master Sekte, Tetua, Setengah Abadi, dan Master Suci lainnya bergegas mengeluarkan harta dharma mereka, mengaktifkan serangan mereka, dan menghantam ratusan sinar guntur 5 warna. Suara gemuruh menggelegar terdengar, dan tetua batu langit berhasil menangkis serangan-serangan ini. Seorang pria jangkung berbaju zirah, dengan petir yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, muncul dari kejauhan. Ada lubang besar di dadanya, tetapi bermandikan guntur. Pria berbaju zirah abadi ini memiliki aura yang luar biasa. Wajah tetua batu langit berubah drastis, karena ia mengenali lawannya. Di era kehancuran alam semesta, mereka pernah bertemu sekali dari kejauhan. Itu adalah kenangan yang jauh, dan ia hampir melupakannya. Tetua batu langit mengacungkan jarinya, lalu berkata dengan penuh keterkejutan, Jenderal Abadi Pejuang Langit, kau masih belum mati. Bagaimana mungkin? Dadamu tertusuk di era kehancuran alam semesta saat kau mengikuti Dewa Petir untuk melawan iblis-iblis yang kacau. Bukankah kau sudah lama mati? Bab 2270. Kekuatan Jenderal Abadi. Dia seharusnya meninggal sejuta tahun yang lalu, tetapi sekarang saat dia berdiri di hadapan tetua batu langit, tetua itu benar-benar terkejut. Di era kehancuran alam semesta yang jauh, Dewa Petir mengendalikan hukuman petir di dunia, dan Dewa Pejuang Langit adalah jenderal tertinggi di bawah Dewa Petir. Banyak sekali praktisi di alam semesta yang sangat takut padanya, tetapi meskipun Dewa Petir telah wafat, mereka masih menginginkan apa yang ditinggalkan Dewa Petir. Jenderal Abadi Pejuang Langit tersenyum dingin dan berkata, Penatua Batu Langit, kau selalu menginginkan harta Dewa Petir kita di era kehancuran alam semesta, dan kau masih belum menyerah setelah bertahun-tahun. Kau bahkan belum mati, jadi bagaimana mungkin aku mati? Beberapa Master Sekte, Tetua, dan orang-orang lain di sekitar mengenali Jenderal Abadi Petarung Langit, sementara sebagian besar bahkan belum pernah melihat jenderal tersebut. Selain itu, beberapa Master dan Tetua Sekte hanya hidup sekitar 100.000 tahun, mereka tidak tahu apapun yang terjadi sejuta tahun lalu. Beberapa Master dan Tetua Sekte di sekitar segera mulai mengobrol sambil mata mereka dipenuhi keterkejutan. Siapa sangka aku bisa bertemu Jenderal Abadi Pejuang Langit yang legendaris. Konon, dia adalah jenderal tertinggi Dewa Petir di era kehancuran alam semesta. Tentu saja, apa kau tidak lihat? Jenderal Abadi Pejuang Langit baru melancarkan satu serangan, dan butuh sekitar 100 orang untuk menghentikannya. Dia benar-benar terlalu kuat. Jenderal Abadi Pejuang Langit terlalu kuat, tapi dia sudah terluka parah. Apa kau tidak melihat lubang besar di dadanya, dan energi iblis hitam yang bergulung-gulung? Energi itu terus-menerus menggerogoti organ dalamnya, jadi dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bertarung. Bahkan beberapa Master dan Tetua Sekte berdiskusi, beberapa bahkan menyadari luka Jenderal Abadi Petarung Langit, dan kilatan cahaya terang muncul di mata mereka. Kalau saja di hadapan mereka ada seorang Jenderal Abadi Petarung Langit yang gagah berani, maka mereka semua pasti sudah lari ketakutan, karena dia merupakan kekuatan setingkat abadi, bahkan jika semua orang bersatu, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, Jenderal Abadi Pejuang Langit kini jelas terluka. Ia telah meluncurkan sekitar 100 sinar guntur 5 warna, tetapi semakin banyak gas hitam berkumpul di sekitar dadanya dan telah menghancurkan sebagian dadanya. Tian Xingming menggunakan bendera arah 5 elemen di sisi lain untuk menjebak Dewa Darah. Ketika mendengar suara pertempuran di sisi ini, ia berbalik dan langsung melihat Jenderal Dewa Pejuang Langit. Iris mata Tian Xingming mengecil saat Tian Xing merasakan aliran energi berbahaya dari tubuh Jenderal Abadi Petarung Langit. Meskipun Jenderal Abadi Pejuang Langit sekarang hanya merupakan kekuatan setengah abadi dan berada di level yang sama dengannya, Jenderal ini mengenakan baju perang abadi langit, yang merupakan perangkat abadi. Untungnya, sudah ada lubang besar di perangkat abadi ini. Kekuatannya memang hancur, tetapi meskipun begitu, ia tetap merupakan harta dharma yang agung. Energi liar dilepaskan dari atas, yang membuat langit dan bumi sedikit bergetar. Jenderal Abadi Pejuang Langit tentu saja sudah memperhatikan Tian Xingming dari jauh, dan ia sedikit mengernyit. Jika ia tidak terluka, maka sang jenderal tidak akan takut pada Tian Xing, dan ia bisa membunuh Tian Xing hanya dengan satu tangan. Namun, keadaan telah berubah. Jenderal Abadi Pejuang Langit telah menggunakan serangan terkuatnya untuk membantu Saintes Linglong dan Sein Laut Darah. Dalam keadaan normal, Jenderal Abadi Petarung Langit tidak dapat mengaktifkan seluruh kekuatan esensi vital suci internalnya, karena ia perlu menggunakan sebagian darinya untuk menekan energi jahat internalnya. Jenderal Abadi Petarung Langit tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tetap tidak akan takut pada Tian Xing, tetapi jika dia bertarung dengan Tian Xing, maka dia pasti tidak akan mampu menekan energi iblis dalam dirinya.
Jika Jenderal Abadi Pejuang Langit menggunakan seluruh kekuatan esensi vital abadinya, energi iblis akan menguasai tubuhnya. Energi itu akan tercurah, dan jiwanya akan tercerai-berai. Saat itu, ia akan benar-benar mati. Lagi pula, energi iblis Jenderal Abadi Pejuang Langit ditinggalkan oleh era kacau Dewa Iblis Caotik alam semesta. Ia telah berlatih selama 1.000.000 tahun, dan telah memanfaatkan guntur 5 warna, tetapi belum sepenuhnya menguasainya. Tianxing tentu saja menyadari luka parah sang jenderal, tetapi ia belum berani menyerang dengan mudah. Semua orang berdiri di sekitar dan saling memandang. Suasana sangat tegang, tetapi tidak ada yang berani melakukan gerakan tiba-tiba atau bodoh. Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, Saintes Kayu Jernih, dan anak anjing hitam semuanya mendesah lega. Mereka tahu bahwa Jenderal Abadi Pejuang Langit telah keluar, sehingga nyawa mereka akan terselamatkan untuk sementara. Semua orang bergegas berlari ke belakang Jenderal Abadi Pejuang Langit dan bersembunyi. Kini, hanya sang jenderal yang menjadi pelindung mereka. Jenderal Abadi Pejuang Langit menatap Tianxing Ming di hadapannya, dan dengan dingin berkata, "Tianxing Ming, Tetua Batu Langit, kalian semua sampah, Dewa Petir telah melepaskan kalian 1.000.000 tahun yang lalu, tetapi siapa sangka kalian sekarang telah membobol istana Dewa Petirnya dan bahkan ingin mencuri hartanya. Aku sarankan kalian pergi." Tianxing Ming tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan dingin di matanya, dan berkata, "Jenderal Abadi Pejuang Langit, jika kau mengatakan ini 1.000.000 tahun yang lalu, aku pasti sudah pergi sekarang, tapi sekarang kau terluka parah. Kau tidak akan mampu menahan energi iblis di dalam tubuhmu, bagaimana mungkin kau memintaku pergi? Apa kau punya kekuatan itu?" Mendengar perkataan Tianxing Ming, wajah Tetua Batu Langit, Yi Fan Feng, Yi Binghan, dan orang suci api hitam semuanya berubah, dan semburat kegembiraan muncul di mata mereka. Mereka semua hanya mengamati sang Jenderal Abadi Petarung Langit dan memeriksa lukanya, tetapi karena kekuatan mereka terbatas, mereka tidak dapat memastikan seberapa parah luka sang jenderal. Sekarang semua orang telah mendengar kata-kata Tianxing, mereka tahu bahwa sang jenderal terluka parah, ia butuh waktu yang cukup untuk mengaktifkan kekuatan dalamnya, kalau tidak, ia tidak akan mampu menekan energi jahat dan akan mati. Kini, Tetua Batu Langit, Yi Binghan, dan Yi Fan Feng semuanya dipenuhi kegembiraan, saat mereka menatap Jenderal Abadi Petarung Langit dengan penuh amarah yang ingin membunuh. Mereka kini dipenuhi amarah, karena Jenderal Abadi Pejuang Langit tidak hanya mengalahkan mereka, tetapi juga mempermalukan mereka dengan menyebut mereka sampah. Tentu saja mereka ingin membunuh Jenderal Abadi Pejuang Langit dan membalas penghinaan mereka. "Tombak abadi gagak hitam," teriak Tetua Batu Langit dengan keras, lalu ia memindahkan seluruh tenaga setengah abadi ke dalam tombak abadi gagak hitam. Seluruh tombak abadi gagak hitam melepaskan hukum Dao Surgawi hitam, saat terisi dengan energi. Tepat saat hukum itu muncul, ia menghancurkan kekosongan di sekitarnya, dan garis demi garis retakan pun muncul. Meskipun Dewa Petir pernah berlatih di sini semasa hidupnya, namun kini tempat ini telah menjadi istana tanpa penguasa, dan sama sekali tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari tombak Dewa Gagak Hitam. Pada saat yang sama, Yi Binghan, Yi Fan Feng, dan Santo Api Hitam di samping Tetua Batu Langit semuanya mengeluarkan harta dharma mereka. Beberapa mengeluarkan pedang besar, beberapa mengeluarkan pedang panjang, dan beberapa mengeluarkan palu langit. Mereka semua telah mengaktifkan kekuatan setengah abadi mereka, dan dengan panik menyerbu ke arah Jenderal Abadi Pejuang Langit. Mereka tahu bahwa sang jenderal adalah musuh mereka, dan hanya setelah membunuh sang jenderal, mereka dapat memperoleh warisan Dewa Petir. Saat itu, King Feng sedang berlatih pedang ketiga dari teknik pedang abadi guntur ketika dia melihat situasi di luar. Dalam hati, King Feng berdoa, "Jenderal Abadi Petarung Langit Senior, mohon bertahanlah sebentar, aku akan segera memperoleh teknik pedang abadi guntur yang ketiga." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.